Halo sob, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Vivo V30 hadir resmi ke Indonesia bersama Vivo V30 Pro. Smartphone ini tentunya hadir sebagai varian yang lebih terjangkau di V30 series. Tapi walau begitu, Vivo V30 tetap membawa spesifikasi yang mumpuni di kelasnya. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Vivo V30. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain menawan. Vivo V30 mengusung desain yang indah dan menawan. Hadir dalam varian warna hitam vulkanik, putih puspa, dan hijau katulistiwa. Warna hijau terinspirasi dari alam Indonesia. Kemudian warna putih seperti pola kelopak bunga yang mekar. Dan hitam hadir sebagai pilihan warna yang netral. Keindahan desain smartphone ini semakin bertambah dengan adanya layar lengkung berbezel tipis. Bodinya punya ketebalan 7,45 mm dengan bobot 186 gram. Bodi yang tipis, ringan, dan punya sisi lengkung membuat sobat merasa nyaman saat mengenggamnya dalam waktu lama. Smartphone ini adalah salah satu smartphone tertipis dan teringan dengan baterai 5000 mAh. Kedua, layar berkualitas. Vivo V30 mempunyai dukungan layar yang sangat menarik. Panel miliknya sudah mengadopsi desain papan atas, di mana bagian samping menggunakan tepian yang dibuat sedikit melengkung. Layar smartphone ini menggunakan panel AMOLED yang mempunyai resolusi 1,5K. Tingkat kecerahan layarnya juga lebih unggul ketimbang smartphone lain. Layarnya mampu menyala terang hingga maksimal 2800 nits. Sangat mumpuni untuk menampilkan gambar dengan jelas meskipun di bawah terik matahari. Selain itu, dimensi layarnya berukuran sangat besar, punya diagonal seluas 6,78 inci. Layarnya juga mendukung refresh rate sampai 120 Hz. Sehingga mampu menayangkan konten dengan setelan animasi paling tinggi. Terdapat juga berbagai macam fitur yang dapat melindungi mata pengguna selama pemakaian. Di antaranya meliputi Low Blue Light tersertifikasi SGS, Anti-Fatigue Curve, Biometric Brightness Adjustment, dan 2160 Hz dimming yang membuat mata nyaman di keadaan minim cahaya. Ketiga, performa kencang. Di sektor performa, Vivo V30 mempunyai konfigurasi mesin yang sangat mumpuni. Dapur pacunya mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yang dapat beroperasi dengan kecepatan sampai 2,63 GHz. Chipset ini sendiri mempunyai kemampuan yang gahar. Berdasarkan klaim Vivo, smartphone ini mampu menghasilkan skor Antutu sampai 830.000 poin. Chipset ini pun dikombinasikan bersama RAM berukuran sangat besar. Tersedia varian 8GB dan 12GB yang mana masih bisa diperluas dengan memori virtual. Vivo V30 punya kemampuan yang bagus dalam menangani game berat. Pada kanal YouTube Jagat Review memperlihatkan bahwa smartphone ini mampu jalankan Mobile Legends di setting grafik ultra dengan frame rate 120 fps. Game bisa dimainkan dengan lancar jaya tanpa lag sama sekali. Bahkan smartphone ini mampu menjalankan Genshin Impact. Setelan grafis yang dipakai adalah mentok kanan alias highest 60 fps. Keempat, baterai awet pengisian gesit. Dibekali dengan baterai 5000 mAh, Vivo V30 diklaim mampu bertahan selama sehari penuh. Berdasarkan hasil pengujian Jagat Review, baterai smartphone ini sanggup bertahan hingga 25 jam 53 menit untuk memutar lokal video playback 1080p. Ketahanan baterainya terbilang sudah sangat baik. Kerennya lagi, smartphone ini sudah dilengkapi dengan teknologi 80 watt flash charge yang bisa mengisi baterai sampai full dalam waktu singkat, hanya memerlukan waktu sekitar 43 menit. Vivo mengklaim baterainya juga mempunyai masa pakai yang lama. Ketahanan baterai smartphone ini tidak akan berkurang sampai di bawah 80% untuk 1600 siklus pengisian daya penuh atau sekitar 4 tahun pemakaian. Kelima, kamera mengesankan. Vivo V30 dibekali dua kamera di sisi belakang, yakni kamera utama 50MP dan kamera ultrawide 50MP. Semuanya punya autofocus, tetapi hanya kamera utama yang dibekali OIS atau Optical Image Stabilization.
Kamera belakangnya ditemani oleh Aura Light yang memiliki luas area lebih besar dibanding pendahulunya. Selain itu, Aura Light-nya juga bisa dipakai secara bersamaan dengan lampu flash. Selaras dengan kamera utamanya, Vivo V30 dibekali kamera depan dengan resolusi 50 megapiksel. Yang menarik, kamera depannya punya sudut pandang 92 derajat. Dengan sudut pandang yang luas, kamera depannya ini bisa dipakai buat foto selfie ramai-ramai tanpa bantuan tongsis. Dengan begitu, sobat bisa mengabadikan momen-momen indah secara lebih baik. Mengenai perekaman video, kamera utama dan kamera depan bisa merekam video hingga resolusi 4K 30 fps. Sementara itu, kamera ultrawide-nya hanya bisa hasilkan video hingga resolusi 1080p 30 fps. Keenam, jaminan update OS. Saat rilis, Vivo V30 sudah menjalankan Android 14 berlapis antarmuka Vantage OS 14. Smartphone ini dijanjikan akan memperoleh pembaruan sistem operasi selama 2 tahun dan pemutakhiran sistem keamanan hingga 3 tahun. Maka kelak smartphone ini bakal menerima Android 16 dan sistem keamanannya terus diperbarui sampai 2027. Tak hanya itu, Vivo juga menjamin software tetap berjalan mulus hingga 50 bulan. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Vivo V30 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membeli smartphone ini. Apa sajakah itu? Pertama, single speaker. Hal yang cukup disayangkan dari Vivo V30 adalah speakernya cuma satu alias mono. Smartphone ini tidak dibekali speaker stereo. Kualitas suaranya tentu saja tak sebaik speaker stereo. Maka pengalaman mendengarkan musik atau bermain game dengan speaker bawaan akan terasa kurang. Kedua, tanpa pelindung layar. Dibanderol dengan harga lebih dari 5 juta, lapisan pelindung layar dari Vivo V30 perlu dipertanyakan. Vivo tidak mengungkapkan secara pasti apakah layar smartphone ini sudah dilapisi kaca pelindung Gorilla Glass atau belum. Untungnya di dalam paket penjualan sudah terdapat lapisan kaca pelindung tambahan yang sudah terpasang ke layar sehingga sobat tidak perlu membelinya lagi. Ketiga, tanpa jack audio. Meluncur sebagai smartphone menengah ke atas, Vivo V30 mengikuti jejak berbagai macam smartphone kompetitor di kelasnya. Smartphone ini tidak memiliki jack audio 3,5 mm yang masih penting bagi sebagian orang. Oleh karena itu, sobat pun harus menggunakan perangkat suara nirkabel atau membeli kabel converter. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Vivo V30, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini worthy dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, saya admin Kedai Kopi pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.